Halo teman-teman, apakah kamu pernah dengar ya tentang price to book value atau PBV rasio? Dan ini adalah salah satu rasio buat kita menganalisa suatu perusahaan, buat kita ngerti apakah valuasinya itu udah mahal atau masih murah atau undervalue. Dan kita akan bahas di video ini ya. Dan jangan di skip ya, agar nggak ada informasi yang ketinggalan dan teman-teman masih bisa memahami video ini. Nah, PBV rasio ini adalah price to book value atau price itu adalah harganya dan book value adalah nilai bukunya atau nilai buku dari perusahaan itu. PBV rasio ini adalah rasio yang akan mengukur tentang hubungan antara harga saham per lembar dengan nilai buku atau book value dari suatu perusahaan ya. Gampangnya gini, ketika suatu perusahaan pastinya kan memiliki aset ya, apakah itu tanah, apakah itu mesin atau persediaan barang yang untuk dijual ya. Nah, misalkan semua aset ini dijual, dapat uang, dipakai buat ngelunasin utangnya dan ada sisa uang bersihnya itu berapa. Nah, itu dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, itu dapatnya berapa atau nilainya berapa. Misalkan nilainya per lembar saham itu adalah contohnya 1000. Nah, berarti book value-nya itu adalah 1000. Nilai bukunya yang sebenarnya itu adalah Rp1.000. Nah, contoh ya, misalkan teman-teman membeli sebuah saham A ya dengan harga misalkan Rp1.000 ya, dan jika PBV rasio dari perusahaan itu adalah 1, berarti teman-teman membayar perusahaan itu senilai Rp1.000 atau sama ya. Kamu membeli dengan harga Rp1.000 dan kamu akan mendapatkan aset senilai atau ekuitasnya itu senilai Rp1.000. Nah, jika PBV-nya itu adalah 2 kali atau 2, berarti harganya itu kan 2.000 ya. Nah, ketika kamu membayar dengan harga 2.000, kamu akan cuman mendapatkan asetnya senilai 1000 karena tadi kan Rp1.000 ya. Nah, contoh lain ya, misalkan di market saat ini ya, kamu udah tahu nilai bukunya itu adalah Rp1.000 dan saat ini misalkan nilai dari saham itu adalah Rp1.000. Nah, ketika kamu cek ternyata sama antara nilai bukunya dan harga sahamnya saat ini, berarti ketika kamu membeli saat ini juga berarti kamu akan membeli dengan harga 1 kali atau PBV 1 kali, berarti sama ya antara yang kamu beli dan dengan nilai ekuitas atau nilai book value per share ya, itu adalah sama-sama Rp1.000. Nah, dan ketika kamu membeli misalkan beberapa hari kemudian ya, dia naik menjadi 1.200, kan masih sama ya, nilai bukunya itu sama 1000. Nah, ketika kamu membelinya dengan harga Rp1.200, berarti kamu membelinya lebih mahal nih, atau kamu membelinya dengan harga yang lebih mahal. Dengan berarti kita hitung harga saat ini dibagi dengan book value per share-nya ya. Berarti 1.200 dibagi dengan Rp1.000 ketemulah 1,2. Berarti Anda membeli saham itu lebih mahal ya, 1,2 kali. Nah, ini kebalikannya juga. Misalkan di pasar saat ini atau misalkan 1 bulan kemudian ya, ternyata saham itu turun ya. Padahal nilai bukunya masih sama ya. Karena suatu kondisi tertentu, misalkan ada informasi yang buruk ya, dia sahamnya itu turun misalkan sampai ke Rp600. Nah, tadi kan book value per share-nya itu adalah Rp1.000. Nah, harganya itu turun ke Rp600. Nah, berarti harga Rp600 kita bagi dengan Rp1.000. Nah, ketemulah di situ angka 0,6 kali. Nah, berarti ketika teman-teman membeli dengan harga 600, teman-teman membayar lebih murah dari apa yang teman-teman dapatkan atau book value yang teman-teman dapatkan. Nah, berarti Anda membeli sebuah saham dengan harga diskon dengan harga 0,6 kali atau hampir separuhnya ya. Anda membeli sebuah aset dengan harga separuhnya. Nah, inilah salah satu rasio yang digunakan oleh value investing ya dalam mencari sebuah saham yang undervalue. Nah, tentunya selain kita mencari book value yang rendah ya, kita harus memastikan apakah perusahaan itu sehat ya, apakah utangnya itu wajar. Dalam kategori yang sehat, dia masih profitable, dia apakah masih bertumbuh. Nah, ketika kita ketemu peluang, misalkan saham itu udah bagus nih, dia punya prospek yang cerah, prospeknya bagus banget ya, dan dia bertumbuh, labanya juga besar, dan ternyata book value-nya itu sangat murah ya, itu adalah kesempatan bagi kita ya. Nah, PBV rasio ini akan membantu teman-teman buat membandingkan valuasi antara perusahaan dalam sektor yang sama ya atau sejenis. Misalkan antara dua perusahaan
yang satu sektor, contohnya perusahaan properti dengan perusahaan properti yang lain. Nah, kita bandingkan apakah PBV-nya itu mana yang lebih murah dengan komposisi misalkan asetnya berapa dengan laba sekian, dia price to book value-nya itu misalkan ada yang 0,6, yang satunya 0,8. Nah, teman-teman bisa bandingkan di situ ya, mana yang lebih menarik buat kita. Nah, kita kembali ke analogi rumah yang tadi ya, misalkan teman-teman punya tetangga nih, dan ternyata tetangga teman-teman ini mau ngejual rumah, dan rumahnya itu tipenya sama persis dengan punya kamu. Nah, dengan lingkungan yang sama, dengan akses ke fasilitas yang ada di sekitar situ adalah sama, misalkan dekat dengan jalan tol, ada banyak akses tentang ke fasilitas publik seperti sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, itu udah bagus, berarti prospeknya ini bagus ya. Kamu kan udah tahu. Dan kamu juga tinggal di lingkungan itu. Kamu juga tahu bahwa rumah ini sebenarnya nilainya adalah contoh nih 1 miliar ya. Nah, ketika tetanggamu karena suatu alasan tertentu, misalkan dia lagi butuh uang dan dia mengharuskan untuk menjual rumahnya dengan harga misalkan 800 juta ya, karena dia butuh uang cepat buat agar dia dapat uang agar cair dengan cepat, dia ngejual rumahnya dengan harga 800 juta. Nah, pastinya kamu kan tahu ya, atau alarm investor kamu akan berbunyi, wah ini ada barang murah ya yang dijual dengan harga di bawah nilai pasarnya. Nah, ketika kamu membelinya dengan harga 800 juta, berarti kamu membeli di harga di bawah harga pasaran. Nah, pasti kamu kan untung. Atau teman-teman membelinya dengan PBV 0,8 kali. Nah, ini adalah salah satu rasio ya buat teman-teman ngebandingin ya antara perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau teman-teman masih bingung tentang rasio PBV atau price to book value ini, silahkan komentar di bawah ya, nanti akan saya jawab atau saya buatkan video lain tentang PBV. Nah, dan semoga ini bisa menjadi salah satu bentuk analisa ya, karena ini adalah salah satu rasio ya, dan masih ada banyak lagi rasio yang lain ya. Contohnya adalah ada PER, ada ROE, ada ROI, ada debt to equity ratio, dan teman-teman ini adalah salah satu rasio ya, dan masih banyak sekali rasio tentang saham ini, dan next video kita akan bahas tentang rasio-rasio itu ya. Dan semoga video ini bermanfaat dan salam sukses buat teman-teman, dan sampai jumpa. Terima kasih.